Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Em, Pagi ini atau malam ini kita akan bicara soal hidup ini jangan disia-siakan. Ya, kenapa? Karena rupanya banyak orang tidak menyadari bahwa waktu yang ia miliki itu terbatas. Termasuk kekuatan fisik kita ini terbatas. Kemarin pinggang saya kecetit, jadi saya nggak bisa berdiri nih sekarang. Jadi kekuatan fisik Hmm. kita itu terbatas, ya. Nah, selagi kita masih punya sumber daya, mestinya setiap sumber daya kita persembahkan sama Tuhan, mestinya. Sebab Tuhan tidak mementingkan persembahan yang berupa uang. Uang itu cuma seberapa sih? Yang dipersembahkan cuma sedikit dari yang kita miliki. Persepuluhan juga cuma 10%. Yang Tuhan inginkan itu seluruh hidup kita berubah. Bukan karena Tuhan menginginkan butuh sesuatu, tidak. Karena Tuhan tidak ingin hidup kita itu sia-sia. Apalagi binasa. Jangan, ya. Jadi mulai sekarang mungkin agak terlambat ya kalau usia sudah di atas 30, 40, apalagi 50. Sudah agak terlambat. Tetapi pepatah itu benar, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak, ya. Makanya kita mesti belajar. Ada satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak bisa diperbaharui, sumber daya. Apa itu? Waktu. Waktu yang kita miliki ini kan terbatas. Apalagi kalau hidup kita ini dikurangi dengan bekerja berapa jam, kemudian tidur berapa jam, sisanya berapa jam untuk makan, mandi, istirahat, dengar musik, sisanya berapa jam? Kan cuma sedikit yang untuk Tuhan. Kalau cara pikirnya seperti itu, iya kan? Makanya setiap detik dalam hidup kita ini sebenarnya pencarian jati diri kita di hadapan Tuhan. Kalau orang bisa mengerti siapa aku di hadapanmu Tuhan. Nah, ia akan memposisikan diri sebagai posisi yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak mengerti, makanya ketika menghadap Tuhan, aku klaim janjimu. Gitu kan? Kau tuh siapa? Kau mengklaim janji Tuhan. Memangnya kau punya hak terhadap Tuhan. Yang benar itu Tuhan yang mengklaim kita. Terbalik itu ajaran itu. Yang benar itu Tuhan tanya kita, untuk apa hidupmu itu selama ini? Begitu, bukannya kebalik. Aku klaim janji Tuhan lah. Kau siapa mau klaim janji Tuhan? Kebalik-balik dunia ini ajarannya. Ya, ada satu sumber daya yang kita miliki yang bakal habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Apa itu? Tentang waktu. Ya, waktu itu non-renewable resource. Sumber daya yang tidak bisa kita perbaharui. Kemarin tidak bisa diulang. 1 menit yang lalu bahkan tidak bisa diulang. Makanya jangan dibuang sia-sia waktu ini. Setiap detik harus kita pikirkan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Supaya hidupku ini tidak lewat begitu saja, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun. Lalu kita menua, lalu mati. Tuhan punya rencana yang hebat sebenarnya di sisa umur hidup kita ini. Ya, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Saya sharingkan slide saja ya, biar lebih Bapak Ibu biar lebih mengerti maksudnya apa. Oke, sebentar saya share dulu. eh Tunggu ya. Ya, oke.
Ya, saya harap semua bisa melihat slide ini ya. Di kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke pasalnya yang ketiga ayat 17. Di situ ditekankan karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Kan begitu kan? Kita pengkhotbah itu. Kita mestinya sadar, ada waktunya kita masih kuat, ada waktunya nanti kita tak berdaya lagi. Tidak bisa apa-apa lagi. Ya, oke. Nah, kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Kan begitu kan? Nah, jadi benda-benda itu diciptakan Tuhan supaya kita tahu siang hari, malam hari. Untuk apa? Untuk menghitung waktu. Sehingga ada hari, ada bulan, ada tahun. Ya, itu kitab Kejadian aja sudah jelas menjelaskan hal itu. Jadi waktu adalah suatu resource atau sumber daya yang tak ternilai harganya, yang dimiliki oleh manusia. Waktu tidak pernah menunggu siapapun, ia bisa berjalan terus, berlari terus menuju masa depan. Tidak akan pernah kembali. Seperti kalau kita ada di pinggir sungai, kita lihat aliran sungai itu pernah kembali nggak? Nggak pernah. Begitulah waktu. Sekali hilang tidak akan ditemukan lagi. Waktu yang sama maksudnya. Ya. Jadi kalau kita bicara dimensi waktu, itu ada lamanya waktu kita hidup, ada kejadian-kejadian yang harusnya kita menangkap tuh. Aduh, aku jatuh dalam dosa. Apa yang harus kulakukan? Ada momentum namanya. Dan ada urutan tentunya. Dan mungkin ini sudah disadari, cuman tidak dihayati benar-benar. Ya, kita punya sisa waktu berapa ini umur kita? Ada waktunya, ada masanya. Ya, selain itu kita menemukan momentum-momentum yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya, pagi ini bukan kebetulan loh. Kalau kita bisa bertemu lewat Zoom seperti ini, Bapak Ibu Saudara bisa mendengar pesan-pesan di pagi hari ini. Bukan kebetulan, ini momentum. Bagi satu orang mungkin dianggap biasa, tapi bagi yang lain, aku menemukan. Gitu. Nah, itu dia. Momentum namanya. Ya. Di samping itu kan ada urutan waktu memang. Kita sudah usia sekian, urutan berikutnya kita akan menua, menua. Urutannya ada. Jadi jangan sampai kita itu tidak bijaksana menggunakan waktu. Sudah, kalau usianya sudah di atas 30-40, kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya itu dihapus saja. Diisi dengan kegiatan yang sangat berguna, yang sangat memberkati. Jadi udah nggak usah yang apa ya, yang nggak penting-penting itu dicoret dari daftar kegiatan kita. Ya, mestinya begitu. Oke, saya share selanjutannya ya. Ya, jadi kalau kita lihat umur manusia, itu kan, tunggu ya sebentar, saya buat warna. Ya, jadi yang pertama, manusia itu kan diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi jangan sampai kita itu membuat apa ya namanya? Membuat semuanya itu tidak berguna. Istilahnya take this life for granted. Jangan sampai take it for granted, ya. Kalau kita sadar, kita sebenarnya tidak ada loh, tapi dijadikan ada oleh Tuhan. Maka betapa beruntungnya kita. Sementara ada orang-orang tertentu yang berkata, aku kan tidak minta dilahirkan. Itu orang-orang yang tidak bersyukur. Justru dari tidak ada menjadi ada, aku bersyukur Tuhan. Begitu ya. Nah, yang kedua, poinnya manusia itu makhluk kekal loh. Bukan mati terus habis. Enggak. Kalau mati terus habis ya kita nggak perlu sih.
belajar seperti ini, jadi orang baik nggak perlu. Tapi karena kita itu kekal selamanya, roh kita itu nanti juga dibangkitkan oleh Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Don't take it for granted, ya. Jangan asal-asalan, jangan tidak menghargai hidup ini. Bahkan setelah kalau orang jatuh dalam dosa lalu mati, itu terpisah dari Allah loh. Ya. Coba kita baca Kejadian pasal 6 ayat 3. Kejadian pasal 6 ayat 3. Setelah manusia jatuh dalam dosa, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Umur manusia maksimum 120 tahun. Maksimum, saudara. Padahal hari ini, separuhnya saja belum tentu. 160 tahun saja, 60 tahun saja belum tentu masih hidup manusia zaman sekarang. Banyak yang sudah meninggal. Kan begitu kan? Sedangkan Mazmur 90 ayat 1 sampai 10, dan 10, doanya Musa begini. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan. Tadinya 120, saudara. Sekarang turun menjadi 70. Rata-rata ini ya, 70 sampai 80 tahun. Rata-rata, meskipun ada yang lebih. Tapi tidak ada yang lebih dari 120, nggak ada. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, pertanyaannya, untuk apa kita hidup? Untuk apa? Kebanyakan kan cari uang, ya, untuk mencari kepandaian, untuk apa ya? Untuk cari uang, untuk cari kepandaian sekolah, untuk kerja, untuk bisnis, untuk berumah tangga. Udah, itu aja. Untuk makan, minum, tidur. Kebanyakan cuma itu. Nah, jadi apa yang sebenarnya berarti dalam hidup kita kalau cuman itu? Kan harusnya lebih dari itu ya. Manusia seringkali hmm, terpengaruh oleh bagaimana lingkungannya hidup. Seperti anak belajarnya sama orang tuanya. Makanya turun-temurun seperti itu. Nah, siklus ini harus diputus. Makanya firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Mindsetnya dirubah. Kan gitu. Jadi harus, kalau enggak, turun-temurun begini-begini aja hidup itu. Untuk itulah Tuhan Yesus datang, supaya kita tidak begini-begini saja. Nah, sebab potensi manusia itu luar biasa. Tidak seperti cuma cari uang, kepandaian, ketenaran, kekuasaan. Bahkan untuk semangkok kacang merah yang nggak penting-penting gitu. Gosip, nonton film yang nggak bagus, makan makanan yang merusak, makan kebanyakan, ya kan? Tidur berlebihan atau tidak pernah tidur. Oh, kan banyak itu. Ada lagi yang ngedrugs, buang-buang waktu, ya, buang-buang waktu. Di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21, nanti dibaca sendiri lengkapnya ya. Ada orang kaya yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Tetapi di ayat berapa? Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Begitu rencananya orang kaya ini. Tetapi ayat 20-nya perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Alkitab juga jelas menjelaskan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi
dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itulah orang yang kaya di bumi, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Hidup untuk diri sendiri, salah sendiri itu, ya. Jadi makanya di Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau dalam bahasa lain gini, harta di bumi ini tidak bisa dibawa di balik kematian. Harta di bumi ini tidak kekal, fana, atau temporary saja, sementara. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hidup kekal kita itu selama-lamanya. Tidak akan pernah lenyap lagi. Makanya kekal. Lawan kata dari fana. Ya. Ini diperingatkan ini ayat 21-nya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau jadi orang kaya, bagus. Gunakan hartamu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan untuk memberkati keluarga, memberkati orang tua, mendidik anak yang benar, mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk senang-senang diri sendiri, ya. Itu bukan berarti tidak boleh kaya. Salomo kaya, Tuhan tidak marah. Tuhan marah karena Salomo menyembah dewa-dewa istrinya yang kafir itu, gitu ya. Nah, jadi kita perlu evaluasi lagi hidup kita ini. Jam 5 pagi kita ngapain? Bangun pagi. Apalagi kegiatan pagi. Ada yang lari pagi, ada yang santai di taman, macam-macam, ya. Kemudian sarapan, jalan kerja, balik lagi malam hari bersama keluarga tidur. Kalau kita total semua 24 jam loh, ya. Nah, kalau totalnya 24 jam, lalu di mana letaknya kita memuliakan Tuhan? Di mana coba? Katanya segala sesuatu untuk Tuhan. Lah kalau segala sesuatu untuk Tuhan, di mana Tuhan dapat bagiannya dalam waktu kita itu? Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik mulai sekarang. Segala sesuatu untuk Tuhan, ya kapan? Kapan? Ya, ini sengaja saya buat pie chartnya ini. Kelihatan kan? Mana? Untuk Tuhannya mana? Ya, waktu yang kita miliki ini hati-hati Saudara. Makanya, kalau kita ditanya, prioritas dalam hidup kita yang terutama ini apa? Katanya Tuhan. Pasti jawabannya Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga katanya. Yang ketiga, bisnis dan sebagainya. Yaitu di mulut. Faktanya, coba lihat waktu tadi. Nggak ada yang untuk Tuhan. Ya kan? Nah, jadi gimana dong? Nah, yang salah jawabannya atau pertanyaannya juga ikut salah. Prioritas hidup kita ini apa? Betul itu. Segala sesuatu untuk Tuhan. Lah, lalu di mana Tuhan adanya? Kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Kapan kita memuliakan Tuhan? Ayo, kapan? Jawabannya coba dibaca 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kapan kita mempersembahkan, membuat persembahan untuk Tuhan atau seluruh hidup kita untuk Tuhan atau prioritasnya Tuhan? Jawabannya di setiap hidup kita ini. Ya, saya kasih apa ya warna ya. Oke. Jadi ketika kita melakukan kegiatan pagi, itu pun dengan motivasi untuk Tuhan, ya. Bekerja untuk Tuhan,
Makanya bekerja yang benar, yang jujur, yang prestasinya tinggi. Persembahkan untuk Tuhan itu kulakukan untuk Tuhan, bukan karena digaji besar. Ya, tidur pun untuk Tuhan. Orang yang nggak mau tidur, bukan karena nggak bisa tidur ya, tapi memang sukanya begadang, minum-minum, itu bukan untuk Tuhan artinya. Bersama keluarga pun itu untuk Tuhan. Mandi makan untuk Tuhan. Makan yang benar, jangan makan sembarangan. Ya, nah itulah makanya semuanya ini seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya, makanya ajaran yang persembahan untuk Tuhan itu 10%. Ibadah itu cuma hari Sabat. Salah itu. Ibadah itu ada di setiap hidup kita. Kan setiap hari-harinya Tuhan. Memangnya hari Sabat saja harinya Tuhan. Dibuka mindsetnya, dirubah. Ketika kita ada di rumah itu ibadah bukan ibadah. Makanya bicara jangan sembarangan, ngajar anak yang benar. Bukan cuma di gereja ibadah. Kalau cuma di gereja berarti ibadahnya seminggu cuma 2 jam. Untuk Tuhannya cuma 2 jam berarti yang lain untuk diri sendiri. Nah, makanya dalam setiap aspek hidup kita ini, ayo kita yang benar. Apapun yang kita lakukan, Tuhan diperkenan. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Bukan cuma di gereja. Kan banyak orang mindsetnya melayani Tuhan itu di gereja, jadi usher, jadi singer, worship leader. Salah, melayani Tuhan itu seluruh hidup kita. Bapak Ibu sedang ikut Zoom ini melayani Tuhan, hatinya yang benar. Menyenangkan Tuhan maksudnya. Kalau Tuhan lihat, ya gitu, betul begitu. Nah, gitu. Di gereja tapi ngomongnya ngaco, khotbahnya ngawur-ngawur. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Itu bukan melayani Tuhan tuh, meskipun jadi pendeta. Pendeta khotbah ngaco. Rapture akan datang. Tanggal 7 Oktober, 8 Oktober, ternyata nggak datang Tuhan Yesus. Bohong. Itu nggak melayani Tuhan itu. Itu melayani dirinya sendiri atau melayani setan. Bohong dia di internet. Bohong di media sosial. Itu pendeta dari Afrika itu, bohong-bohong semua itu. Ya. Nah, model begitu itu bukan melayani Tuhan meskipun pendeta. Tapi kalau jemaat tulus, mau belajar benar, menyenangkan Tuhan, itu melayani Tuhan namanya. Amin ya semua ya. Dirubah mindsetnya. Ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan uang, uang buat apa 10% untuk Tuhan gak butuh uang. Yang butuh uang kan gereja untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Ya kita memang harus mendukung tetap. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Itu yang ibadah yang benar itu begitu. Ya, coba saya share lagi eh, slide-nya ya. Oke. Nanti Bapak Ibu Saudara bagikan link ini ke banyak orang. Nanti saya taruh di YouTube juga. Supaya semua orang bisa mendengar. Bapak Ibu Saudara bisa ngulang lagi. Ya. Oke. Khotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Sebelum apa? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kalau orang udah sakit, sudah tidak bisa apa-apa, baru mau cari Tuhan. Terlambat. Ya. Di situ ingatlah di situ dipakai kata zakar, artinya menandai, menghitung kembali, mengingat, mengusahakan dan lain-lain. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, jemaat Efesus diperingatkan begini. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15 dicatat baik-baik, mulai sekarang ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kesimpulannya ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh.
bodoh itu stupid, ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gitu ya. Ya, ini skema ini hendaknya bisa sangat menjelaskan bagaimana pengertian yang benar itu. Sebentar saya kasih warna ya. Manusia itu kan terdiri dari daging, tubuh fisik kita. Kemudian ada rohnya yang diberikan Tuhan. Dan punya kesadaran, inilah jiwa yang di tengah ini. Karena ada tubuh, ada roh, maka timbul pikiran, perasaan, kehendak, kreativitas, kesadaran, dan lain-lain. Itu jiwa tuh. Itu jiwa. Ya. Nah, di samping itu kita tahu kita punya Roh Kudus. Ya. Dan di tubuh kita fisik kita punya mata, punya telinga. Nah, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itulah yang mewarnai jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kalau yang dilihat itu hal-hal yang jahat, kalau yang didengar itu hal-hal yang bohong, hoax, ajaran sesat, maka pikiran, perasaan, dan kehendaknya juga sesat. Maka rohnya mati. Kan begitu. Ya. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak bagi semua orang, hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Begitu, saudara. Ya. Jadi eh, jangan kita mengabaikan waktu yang ada. Proses menjadi anak Allah itu proses yang panjang. Makanya mulai sekarang perhatikan apa yang kita lihat. Jangan melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat. Dengarlah hal-hal tentang kebenaran, firman kebenaran. Jangan mendengar khotbah-khotbah yang ngaco-ngaco. Jangan mendengar ajaran-ajaran yang salah. Nanti kau keracunan. Kenapa? Karena bisa merasuk ke dalam jiwa dan sebagainya. Kan begitu. Nih, warnanya saya ganti lagi ya sebentar. Warna apa ya? Oh, oke, warna ini deh. Jadi kalau yang masuk ini warnanya ungu begini, masuk lewat mata dan lewat telinga, maka jiwanya diwarnain. Jadi kalau yang masuk kebenaran, jiwanya penuh kebenaran. Yang masuk kepalsuan, jiwanya palsu. Yang masuk ajaran sesat, jiwanya jadi sesat. Gitu loh. Jadi ini nyambung masuk ke dalam jiwa ini. Melalui mata dan melalui telinga. Gitu, saudara. Ya. Jadi, oke, kita lanjutkan. Makanya, eh, Roma 12 dicatat. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Itu intinya, saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ayat satunya ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi. Seluruh hidup kita, bukan cuma uang. Ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidupnya itu yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang logis. Kalau ibadah cuma ritual, itu nggak logis. Itu tidak diterima Tuhan. Ibadah yang diterima Tuhan itu ibadah yang mempersembahkan seluruh hidup kita. Hidup yang benar. Ayat 2-nya jelas, makanya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan orang-orang dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindsetnya dirubah. Pikirannya dirubah, perasaannya dirubah, keinginan-keinginannya dirubah. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa membedakan yang ini kehendak Allah, yang ini bukan. Apa itu? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gitu ya. Jadi, oke, kita
Lanjutkan. Ya. Jadi kalau ditanya berapa sisa umur kita, nah ini gambarnya. Kan begitu. Jangan sampai kita itu nggak hitung-hitungan gitu. Kalau kita hari ini 2025, ya, kan kita tahu di masa depan pasti kita rip nih, mati. Makanya pikirannya jangan pendek begini. Pikirannya yang panjang sampai kekekalan. Bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Waktunya jalan terus. Jangan malas, ya. Jangan malas. Suatu hari akan menyesal orang yang malas buang-buang waktu. Kan begitu. Jadi meskipun Bapak Ibu Saudara ada jauh secara fisik dengan kita, tapi harus merasa dekat, ya. Nggak usah sungkan atau apa, merasa dekat. Ayo kita sama-sama belajar sama-sama yang benar hidupnya. Hidup cuma sekali yang smart, sehingga nggak perlu jatuh ke dalam dosa, nggak perlu jatuh ke dalam berbagai penipuan di dunia ini. Kan begitu. Nah, jadi jangan pakai waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Ingat baik-baik itu. Gosip malah mencelakakan kita nanti. Merencanakan yang jahat terhadap seseorang, binasa kita malah. Orang yang tidak menghargai waktunya, tidak menghargai anugerah Tuhan artinya. Ya, gitu. Saudara. Jadi kita masih punya waktu, masing-masing kita beda-beda. Tapi saya mau ingatkan, kita itu rentan. Jadi sewaktu kita masih ada kesempatan, yuk kita persembahkan seluruh sumber daya yang kita punya untuk Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Amin ya semua ya. Oke, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.